Selamat datang di channel Arc Anime. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang penuh warna dan emosi dari anime yang telah mencuri hati banyak penggemar. Dari pertarungan epik hingga perjalanan emosional, setiap cerita menyimpan makna yang mendalam. Jadi, siapkan camilanmu, duduk yang nyaman, dan mari kita menyelam lebih dalam ke dalam dunia One Punch Man. Pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Pada episode sebelumnya, Saitama dan Genos pergi menuju rumah evolusi yang dimiliki oleh seorang profesor bernama Genus. Dia melepaskan tanduk pembantai guna melawan Saitama. Meski dalam mode pembantaian, monster tersebut belum mampu membuat Saitama serius. Malah sang monster yang berakhir tragis dengan satu pukulan Saitama. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. Terlihat beberapa orang botak yang mirip Saitama, tapi bukan Saitama. Sedang protes mengapa mereka harus bekerja. Kenapa harus bayar kalau mau makan, yang kaya makin subur, yang miskin mati kering. Itu semua serasa tidak adil. Orang ini adalah Hammerhead pemimpin geng surga, berniat hendak mengubah semua itu, tidak ingin dikekang oleh pekerjaan. Karena bekerja itu tidak menyenangkan menurutnya. Namun siapa sangka warga kota tidak ada satupun yang mendengarkan ocehan dari Hammerhead. Oleh sebab itu geng surga ingin membuktikan keseriusan mereka dengan menghancurkan rumah orang terkaya di kota, Zeniru. Seluruh bangunan gedung yang ada di depan mereka itu adalah kediaman Zeniru. Hammerhead asal nuduh aja nih, katanya ini semua tuh hasil korupsi. Dengan bantuan baju tempur yang mereka pakai, gedung tersebut dapat dirobohkan hanya dengan satu pukulan saja, diketahui baju tempur ini mereka curi dari suatu organisasi. Anak buahnya di belakang bilang kalau yang mereka robohkan ternyata bukanlah rumah Zeniru. Rumah Zeniru rupanya masih di depan. Diperlihatkan seorang pria bersepeda membantu anak kecil mengambilkan balon yang ada di pohon. Yang lain udah pada sibuk sama kerjaannya, Saitama malah masih tidur. Ia kebangun cuma gara-gara mimpi Hompimpa tapi si lawan di jarinya masih ada upilnya. Begitu sadar itu cuma mimpi, dia langsung nyalain TV, di mana diberitakan ada kelompok teroris yang terus mengacau. Tak lain itu adalah geng surga. Hammerhead adalah kriminal kelas B, memiliki tinggi 2,15 meter dengan berat 210 kg. Menurut laporan 20 orang yang terlibat pertarungan dengannya semuanya sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya itu geng surga akan tetap mengamuk jika kebutuhan hidup untuk yang tidak ingin bekerja tidak segera disediakan. Awalnya si Saitama tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, ya karena baginya ini mah kelas teri. Tapi dia segera berubah pikiran saat tahu teroris yang dimaksud mempunyai kepala botak sama seperti dirinya. Hal itu jika tidak dibereskan pasti akan merusak citranya sebagai seorang pahlawan. Makanya dia bergegas memakai seragam pahlawannya dan akan membereskan orang-orang tersebut hingga tuntas. Para penjaga keamanan dibuat ketakutan melihat kekuatan geng surga. Meski demikian hal itu tak membuat pria bersepeda takut. Ia dengan gagah berani menghadang geng surga sendirian. Sayangnya pria bersepeda yang merupakan pahlawan ini cuma modal nekat doang. Alhasil dia malah tepar dan ngerepotin warga buat panggil ambulan. Ini dia Tuan Zeniru yang dimaksud oleh geng surga. Dia tidak mau pergi kabur karena itu akan membuat reputasinya turun. Namun sepertinya itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, seorang bernama Sonic yang masih mempunyai kontrak dengan Zeniru sebagai pengawal akan mengurus hal tersebut. Geng surga kini telah menuju kediaman Zeniru. Gedung yang disebut sebagai Tinja Emas. Mereka dihadang oleh Sonic yang memakai topeng. Hingga saat ini belum ada satupun musuh yang lolos hidup-hidup di tangannya. Jika geng surga menyerah sekarang maka Sonic akan mengampuni nyawa mereka. Sayangnya geng surga tidak mau menyerah dan memilih melawan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, geng surga telah dihabisi. Hanya menyisakan pemimpinnya saja, yakni Hammerhead. Dia menghancurkan tanah di bawahnya, lalu melemparkannya ke arah Sonic. Di kota, Saitama yang sedang lewat dikira teroris. Ya karena sama-sama botak. Lanjut ke pertarungan Hammerhead dan Sonic. Tujuan Hammerhead melemparkan batu-batu adalah untuk menghambat pergerakan Sonic. Tapi Sonic sangat cepat, bahkan Hammerhead tidak menyadari jika Sonic sudah berada di belakangnya bersiap melakukan serangan. Dikiranya sudah mati, rupanya belum. Hammerhead memanfaatkan kelengahan Sonic untuk kabur.
Alasan dirinya belum mati ialah yang terkena serangan adalah kepalanya, yang mana tengkoraknya lebih tebal berkali lipat dibanding orang biasa. Ia mengumpat Sonic dan pasti akan membunuhnya nanti. Dalam kaburnya dia bertemu dengan Saitama. Di tempat Profesor Kuseno, Genos sedang diperbaiki. Ia menceritakan Saitama yang selalu menyelamatkannya. Intinya sih dia pengen bilang Saitama itu hebat. Diketahui Profesor Kuseno sedang mengembangkan parsial baru. Kalau sudah selesai mungkin ini bisa menyaingi, atau bahkan melampaui Saitama. Balik lagi di tempat Saitama, mentang-mentang dia botak, dikiranya dia mau gabung sama geng surga. Karena bukan orang yang hendak bergabung, Hammerhead memukulnya dan hendak segera pergi. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat Saitama baik-baik saja, tak hanya itu Hammerhead malah kena roasting sama Saitama. Tak terima akan itu, Hammerhead hendak membuktikannya dengan serangan penuh dari baju tempur yang dia pakai. Tapi dengan mudah serangannya ditahan oleh Saitama. Malahan sekali pukul saja, tuh baju tempur udah langsung hancur, padahal pelan mukulnya. Saitama tidak membunuhnya, tapi mengingatkannya agar kedepannya tidak berbuat buruk lagi. Saitama pun ingin pulang, tapi malah bertemu dengan Sonic. Seperti sebelumnya, dia dikira anggota dari geng surga. Saitama bilang kalau nyari Hammerhead dia lari ke arah sana tidak pakai baju. Malah Sonic nyerang Saitama, tapi serangan itu bukanlah masalah bagi si Saitama. Lalu menegaskan bahwa dirinya bukanlah anggota dari geng surga. Jelas Sonic tak percaya. Dilihat dari manapun Saitama memang nampak seperti anggota geng surga. Meski demikian itu sudah tidak penting lagi bagi Sonic. Masalahnya sekarang adalah harga dirinya. Di mana ia tak terima dua serangannya dapat dipatahkan oleh Saitama. Saitama mah santai, ia menganggap si Sonic cuma mau menguji teknik yang dia miliki saja. Saitama bisa tahu itu karena melihat senyuman polos Sonic. Senyum udah kayak Joker gini dikiranya senyuman polos. Kocak nih Saitama. Lanjut, Sonic berpindah ke sana kemari secepat yang dia bisa tapi belum cukup cepat untuk menghadapi Saitama. Bahkan dia terkena pukulan Saitama yang membuatnya terasa ngilu. Saitama bilang kalau dia itu gak berniat mukul itu. Cuma salahnya si Sonic malah nyamperin hasilnya ya gitu. Lalu Sonic ngaku jika dia itu adalah ninja terhebat yang disewa sebagai pembunuh bayaran sampai pengawal. Sonic sang kecepatan suara, tapi dia akan menunda pekerjaannya untuk sementara, karena dia sudah menemukan musuh hebat. Yap, yang dimaksud adalah Saitama. Dia akan berlatih sampai waktu penentuan. Ia juga bertanya siapakah nama Saitama. Di pertemuan selanjutnya, Sonic berkata riwayatmu pasti tamat. Aku Sonic sang kecepatan suara pasti akan menghentikanmu dengan jurus terkuat. Singkatnya malam telah tiba, Saitama sudah pulang ke rumahnya. Dia menceritakan tentang Sonic kepada Genos. Kedatangan Genos mengganggu ketenangan Saitama. Padahal keluarga juga, bukan. Kali ini Saitama sedang merenung atas kesalahan terbesarnya dan memohon Genos untuk pulang. Kirain masalah apa, taunya dia termenung karena dirinya belum terkenal. Sudah 3 tahun dirinya jadi pahlawan karena hobi. Sudah mengalahkan banyak monster dan organisasi jahat. Selain itu dia belum pernah melihat ada pahlawan yang punya kontribusi besar seperti dirinya. Mengingat apa yang dia lakukan seharusnya sih dia sudah terkenal. Sudah tidak aneh lagi kalau dirinya punya penggemar. Yang dikatakan Sonic kepadanya rupanya yang membuatnya seperti ini. Tak hanya itu, orang-orang di kota malah menyorakinya sebagai teroris. Padahal dialah yang mengalahkan raksasa sebelumnya. Kalau dipikir-pikir apa yang dikatakan Saitama itu benar. Menurut berita saja, yang melawan geng surga bukanlah Sonic atau guru Saitama. Tapi malah dilaporkan berkat jasa pahlawan kesatria tanpa SIM. Lantas Genos bertanya, apakah gurunya ini sudah mendaftarkan diri di asosiasi pahlawan? Syaratnya harus mengikuti tes di setiap cabang persatuan para pahlawan. Jika nilai melebihi standar maka akan didaftarkan dalam asosiasi pahlawan. Dengan begitu secara resmi akan dianggap sebagai pahlawan. Juga akan mendapatkan bayaran dari sumbangan yang dikumpulkan oleh pihak asosiasi. Sebanyak apapun melakukan kebaikan dan mengaku pahlawan tetaplah dianggap orang sinting dan juga akan dicurigai jika tidak terdaftar dalam asosiasi pahlawan. Di sini Genos juga sebenarnya belum mendaftar, menurutnya itu sih tidak perlu. Tapi Saitama meminta Genos untuk ikut mendaftar bersamanya. Jika mau maka dia akan mengangkat Genos sebagai murid. Mendengar itu tanpa pikir panjang Genos setuju dan mengajak segera mendaftar. Di gelapnya malam, Hammerhead dibunuh oleh seseorang.
Ini berkaitan dengan baju tempur yang dia curi. Diketahui mereka ini memang sengaja membiarkan Hammerhead mencurinya untuk mengumpulkan data uji langsung. Siapa sangka Hammerhead masih belum mati. Itu berkat tengkoraknya yang tebal. Saitama kini sedang mengisi formulir pendaftaran. Di televisi diberitakan masalah geng surga yang terdiri dari pemuda yang kurang motivasi untuk bekerja. Yang mana itu sama dengan Saitama, dia juga pengangguran. Jika dirinya salah langkah mungkin akan menjadi seperti mereka. Singkat cerita, hari di mana ujian pahlawan diadakan telah tiba, Saitama dan Genos sudah tiba di tempat ujian. Dan itu dia, alur cerita dari One Punch Man episode 4. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan menghibur kalian. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, beri kami jempol dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau rekomendasi anime lainnya di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat menikmati anime.